Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini saya akan kembali kita mencoba bersama-sama ya menyimak apa yang ditulis oleh penulis kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, masuk pada permasalahan yang ke-8, yaitu al-mas'alatus saminah, permasalahan yang ke-8, ma yukrahu fi sholati. Ini yang akan dijelaskan pada permasalahan yang ke-8 ini, yaitu ma yukrahu fi sholati. Apa saja perkara-perkara yang dibenci, yang dimakruhkan di dalam salat. Jadi di sini penulis hendak menjelaskan terkait beberapa poin atau beberapa perkara yang perkara-perkara tersebut dibenci, tidak boleh seseorang melakukannya karena itu perkara yang makruh, berpengaruh pada sholat, ibadah sholat yang dia kerjakan. Bahkan terkadang ikhwan sekalian, namanya perkara-perkara yang dibenci di dalam sholat yang nantinya kita akan sebutkan ini, kalau dilakukan dia sifatnya istimroriyah, terus menerus, maka itu bisa sampai membatalkan sholat seseorang. Maka kata penulis di sini, yukrahu fis sholati umurut taliyah, dibenci, dimakruhkan di dalam sholat, yaitu al-umurut taliyah, perkara-perkara berikut ini. Di sini disebutkan kurang lebih ada 13 poin yang insya Allah kita akan baca dan kita akan mencoba menjelaskan secara ringkas poin demi poin yang ditulis oleh beliau penulis di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar ini. Poin yang pertama, al-ikhtisaru 'ala al-Fatihati fi rak'ataini al-ulayaini li mukhalafati zalika li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haddihi fi sholati. Ini poin yang pertama. Al-ikhtisaru 'ala al-Fatihah, mencukupkan diri hanya dengan membaca surah Al-Fatihah. Fi rak'ataini al-ulayaini, pada dua rakaat yang pertama, seperti dua rakaat yang pertama salat duhur, salat asar, salat maghrib, salatul isya, dan dua rakaat salat subuh. Dia hanya membaca surah Al-Fatihah, dia tidak membaca surah yang lain. Padahal sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya ikhwan sekalian, bahwasanya membaca surah setelah surah yang pertama, khususnya pada dua rakaat yang pertama, itu adalah hukumnya mustahabbah, sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Bahkan terjadi khilaf, perbedaan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Mereka berdalilkan dengan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, ya. La salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitabi fasa'idan, kata Nabi. Ini riwayat Muslim. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Fasa'idan, dan tambahannya. Tambahan di sini maksudnya adalah surah lain setelah surah Al-Fatihah. Sehingga berdasarkan hadis ini, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca surah setelah surah Al-Fatihah khususnya pada dua rakaat yang pertama adalah hukumnya wajib. Sehingga kalau seseorang sengaja dia tidak membaca surah setelah surah yang pertama, setelah surah Al-Fatihah di dua rakaat yang pertama, maka sholatnya batal. Sholatnya batal kalau dia sengaja meninggalkan hal tersebut. Karena kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja itu membatalkan sholat. Nah, membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama itu adalah hukumnya wajib berdasarkan pendapat yang kedua ini. Namun berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama, bahwa membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama adalah hukumnya sunnah mustahabbah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sehingga kalau seseorang tidak membacanya maka sholatnya menjadi makruh, maka mengurangi pahala ibadah sholat yang dikerjakan. Namun sholatnya tetap sah, tidak sampai membatalkan sholatnya. Ini ya ikhwan sekalian, poin yang pertama. Li mukhalafati zalika li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Artinya apa? Kalau menyelisihi sunnah Nabi, berarti Nabi melakukannya, tidak pernah meninggalkannya. Wa haddihi fi sholati, begitupun terkait dengan bimbingan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi sholati, dalam tata cara pelaksanaan sholat. Beliau membaca surah setelah surah Al-Fatihah, khususnya pada 2 rakaat yang pertama. Ini poin yang pertama. Jadi kita akan coba jelaskan secara ringkas ya, kawan sekalian. Kemudian yang kedua, takrarul Fatihah, mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah. Ya, jadi ini orang gini, dia sudah membaca surah Al-Fatihah, tapi dia mengulang-ulang membaca surah Al-Fatihah. Nah, kebanyakan ada juga orang seperti dia bertakbir berulang-ulang, Allahu Akbar, diulangi lagi dia takbir. Sudah takbir, dia ulangi lagi dia takbir. Ada orang juga sama dengan dia berwudu, dia sudah berwudu, tapi dia mengulang-ulang dalam wudunya. Maka orang yang seperti ini apa? Tertimpa was-was. Ya, dia telah dipermainkan oleh syaitan di dalam salatnya. Sama dengan ini, takrarul Fatihah, mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah. Dia sudah yakin membaca, tapi dia mengulangnya karena ragu-ragu, karena was-was. Nah, ini orang telah dipermainkan, telah ditipu daya oleh syaitan di dalam salatnya. Li mukhalafati zalika aydan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menyelisihi juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi membaca surah Al-Fatihah cukup 1 kali. Beliau tidak pernah mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah. Jadi kalau dia mengulangnya itu li mukhalafati zalika aydan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi di sini dijelaskan oleh beliau penulis, in karraraha lihajatin. Ada orang karraraha, dia mengulang membaca surah Al-Fatihah lihajatin, karena ada hajat, ada keperluan. Seperti apa bentuk keperluannya, bentuk hajatnya, sehingga menyebabkan dia lakin in karraraha lihajatin, kalau dia ingin mengulang bacaan surah Al-Fatihah karena hajat, seperti apa bentuk hajatnya? Yaitu seperti ka'an yakuna, seperti dia terjadi fatahul khusyuk, dia tidak khusyuk di dalam membaca surah Al-Fatihah. Terjadi di saat dia membaca surah Al-Fatihah fatahul khusyuk, tidak ada khusyuk dia membaca surah Al-Fatihah. Wa hudurul qalbi, hatinya tidak hadir ketika dia membaca surah Al-Fatihah. Inda qiraatiha, ketika dia membaca surah Al-Fatihah. Fa'arada takraraha, maka dia ingin takraraha, mengulang bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Liyahdura qalbahu, untuk menghadirkan hatinya, untuk hatinya dia khusyuk di dalam membacanya. Dia ingin mengulangnya karena dia ingin merenungkan setiap kalimat-kalimat yang terdapat di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Fa'arada takraraha, dia ingin mengulang-ulangnya. Liyahdura qalbahu, untuk menghadirkan hati tersebut. Fala ba'sa bizalika, maka yang demikian itu, kata penulis, fala ba'sa bizalika, tidak mengapa yang demikian itu, ya, tidak mengapa. Kalau tadi dia mengulangnya karena fatahul khusyuk, dia tidak punya khusyuan di dalam dia membaca surat Al-Fatihah. Wa hudurul qalbi, hatinya tidak hadir inda qiraatiha, ketika dia membacanya. Kemudian dia ingin mengulangnya, maka kata penulis fala ba'sa bizalika, hal yang demikian tidaklah mengapa. Lakin akan tetapi, kata penulis di sini, bisyartin, dengan syarat, la yajurruhu zalika ilal wiswas. Hal itu dia mengulangnya bukan karena la yajurruhu, yang menyeret dia ilal wiswas, kepada perkara yang waswas. Ya, dia terseret dalam perkara-perkara yang waswas. Waswas itu artinya apa? Tadi kita sudah jelaskan, dia sudah membaca surah Al-Fatihah, dia sudah yakin, tapi karena mungkin dia ada sifat was-was. Memang penyakit was-was ini ada, menimpa sebagian orang, dan ini penyakit, ya, penyakit karena biasanya terjadi bukan cuma hanya pada 1-2 sholat, biasanya di hampir setiap sholat dia lakukan seperti itu. Maka kalau seperti itu kejadiannya, ini orang tertimpa penyakit was-was. Ya, penyakit was-was, bukan secara terus menerus di setiap sholat, tidak. Terkadang di sholat tertentu kita tidak khusyuk di dalam membaca surah Al-Fatihah.
maka kita mengulangnya, ini yang tidak mengapa. Tapi ada orang yang setiap sholat dia mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah, karena memang asalnya orang ini dia tertimpa waswas, penyakit yang dipermainkan oleh syaitan di dalam sholatnya. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjut pada poin yang ketiga. Ya, kita lanjut pada poin yang ketiga. Yukrahu al-iltifatul yasiru fi sholati bila hajatin. Dimakruhkan atau dibenci al-iltifatul yasir, menoleh yang ringan, fi sholati, di dalam sholat, bila hajatin, tanpa ada hajat, ada keperluan. Ya. Jadi menoleh yang ringan itu dimakruhkan, dibenci di dalam sholat. Karena ada yang menoleh yang membatalkan sholat. Yang dimakruhkan itu menoleh yang sifatnya ringan, seperti dia menoleh ke kanan dan ke kiri hanya dengan lehernya, dia palingkan wajahnya, dia tolehkan kepalanya, lehernya ke kanan atau ke kiri. Itu namanya al-iltifatul yasir, menoleh yang ringan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina su'ila 'anil iltifati fi sholati, ketika beliau ditanya anil iltifatu fi sholati, tentang seseorang yang al-iltifat, dia menoleh fi sholati, ketika dia sholat. Apa kata Nabi? Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Kata Nabi, itu merupakan ikhtilasun, culikan, yakhtalisuhu syaitanu, yang dimana syaitan telah menculik, merampas, min sholatil abdi, sholat hamba tersebut. Maksudnya setan telah merampas dari sebagian sholatnya, ibadah sholatnya, sehingga dia mendapatkan pahala kebaikan yang tidak maksimal, tidak sempurna sholatnya. Sehingga di sini dijelaskan oleh penulis, ikhwan sekalian, wal ikhtilas, dan yang dimaksud dengan al ikhtilas adalah as-sariqatu wan nahbu, yaitu setan telah menculik, was-sariqatu menculik, wan nahbu merampok, merampas dari sholatnya. Jadi luar biasa ya, syaitan ini dia mempermainkan kita di dalam sholat kita. Kemudian di sini dijelaskan, ikhwan sekalian, kita lanjutkan. Setelah kita bacakan baru kita jelaskan beberapa hal terkait dengan poin yang ketiga ini. Kata penulis di sini, amma iza kana al-iltifatu li hajatin. Adapun jika seseorang dia menoleh li hajatin, karena ada hajat, ada keperluan, fala ba'sa bihi, maka hal yang demikian tidaklah mengapa. Kama nihtaja, seperti seseorang ya, dia punya hajat, punya keperluan menoleh, ila ayat fula an yasarihi, yaitu dia meludah yang ringan ke sebelah kirinya. Fi sholati salasan. Jadi kan biasanya ketika seorang tertimpa waswas, Nabi SAW memerintahkan kita menoleh ke sebelah kiri sambil mengisyarat meludah dengan membaca ta'awuz, yaitu auzubillah minasyaitonir rajim. Jadi ayat fula an yasarihi fi sholati salasan, dia menoleh ke sebelah kirinya di dalam sholatnya, menoleh sebanyak 3 kali. Dia sambil meludah yang ringan, yatful, meludah, yatful an yasarihi, meludah yang ringan ke sebelah kirinya. Ya, jadi jangan kita meludah sampai meludahi kawan di samping dah, atau kita meludah benar-benar meludah sampai mengotori lantai masjid, bukan maksudnya, tapi mengisyarat ludah ya, bukan ludah yang memudaratkan orang di samping kita ludahi orang, itu bahaya. Ini bisa bahaya ya, berkelahi orang bisa di situ. Iza asabahul wiswas. Jadi memang meludah tadi itu disebabkan karena seseorang itu ditimpa oleh waswas. Dan ini telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya ketika mereka tertimpa penyakit al-waswas, yaitu keraguan-raguan, gangguan dari syaitan. Fahaza al-iltifatu li hajatin. Maka ini diantara bentuk al-iltifat li hajatin, menoleh yang sifatnya karena hajat, karena keperluan. Amara bihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi memerintahkannya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan terkait dengan hal ini. Kemudian ya, ini juga ada beberapa hadis ini disebutkan, wa kaman khafat 'ala sabiyaha adiya'ah, seperti misalnya seseorang ibu yang mengkhawatirkan as-sabiyaha adiya'ah, anaknya hilang. Jadi ada misalnya seorang ibu sholat, sambil dia sholat dia letakkan anaknya mungkin di sampingnya ya.
maka dia sholatnya sambil dia memperhatikan anak tersebut. Fasarat taltafitu fi sholati. Tadi mungkin anaknya di sampingnya, tiba-tiba anaknya misalnya tidak ada, mungkin anaknya dia jalan atau dia berlari menjauh dari dia. Fasarat taltafitu fi sholati, maka dia pun menoleh di dalam sholatnya, mulahizatan lahu, untuk mencari anaknya atau memperhatikan anaknya tersebut. Jangan sampai misalnya anaknya keluar kemudian berlari di tengah jalan, mungkin bisa saja dia akan ditabrak kendaraan, atau mungkin dia di situ ternyata dia sholat mungkin ada sumur atau dia bisa terjatuh dan seterusnya. Ya, dia boleh menoleh hal yang seperti itu. Mulahizatan lahu, memperhatikan anaknya. Jadi bagi seorang ibu, ketika dia sholat sambil memperhatikan anaknya, menoleh dengan kepalanya sambil memperhatikan anaknya, itu tidaklah mengapa. Bentuk al-iltifat li hajatin, ya, menoleh yang punya hajat dan keperluan. Maka kata penulis di sini, hada kulluhu fil iltifatul yasir, maka ini semua adalah bentuk menoleh yang ringan, ya, yang diperbolehkan. Amma adapun izah tafatu syakhsu bi kulliyatihi, adapun jika seseorang tafatu syakhsu bi kulliyatihi, dia menoleh secara keseluruhan, dengan dadahnya dia menoleh, dengan tubuhnya dia menoleh, aw istidbaral kiblah, sampai dia membelakangi kiblat, fa innahu tabtulu salatahu, maka itu membatalkan salatnya. Seperti seorang ibu tadi, kalau ibu tadi dia hanya menoleh dengan kepalanya maka tidak mengapa. Tapi kalau sampai dia tolehkan dadahnya, tubuhnya semua dia tolehkan sambil dia cari anaknya, maka hal yang demikian dia batalkan salatnya, ya. Idza kana dzalika bighairi idzni min syiddati khaufin wa nahwihi, itu tadi kalau dia menolehnya dengan badan, dengan dadahnya, bighairi uzrin, tidak ada uzur. Nah, bentuk uzurnya seperti apa? Min syiddati khaufin, seperti sholatnya seseorang dalam keadaan sholatul khauf, sholat dalam kondisi peperangan, ya, kita sambil menyerang musuh kita sholat, seperti dulu di zaman Nabi dan para sahabat. Mereka sambil berperang, mereka sambil melaksanakan sholat, ya, mereka berlari di atas kendaraan-kendaraan mereka, di atas kuda-kuda, di atas unta mereka. Atau misalnya sholatul khauf itu sama seperti seseorang dia sholat, terus tiba-tiba terjadi gempa, maka dia tetap melanjutkan sholatnya sambil dia berlari atau dia sambil berjalan, ya, dengan tujuan untuk menghindari jangan sampai mungkin karena dia sholatnya di bangunan, ada reruntuhan bangunan yang akan mengenai dia, maka dia sholat sambil berlari, sambil berjalan, menghindari reruntuhan tersebut. Maka hal yang seperti ini disebut dengan sholatul khauf, ya, sholatnya orang-orang dalam keadaan genting, dalam keadaan tertentu. Wa nahwuhu, dan yang semisalnya, ya. Ini ikhwan sekalian. Maka di poin yang ketiga ini terkait dengan menoleh di dalam sholat ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama tadi menoleh yang ringan, menoleh dengan kepala. Kalau dengan hajat ada keperluan maka itu diperbolehkan. Adapun dia menolehnya tidak punya hajat, tidak punya keperluan, maka itu perkara yang dimakruhkan di dalam sholat, dibenci di dalam sholat. Tapi kalau dia menolehnya sifatnya istimrariyah, terus menerus dia menoleh sepanjang rakaat sholatnya, padahal dia tidak punya hajat, tidak punya keperluan, dia memang sengaja bermain-main dengan sholatnya, maka hal yang demikian membatalkan sholatnya. Ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua, menoleh dengan dengan dada, dengan tubuh, ya, tanpa ada hajat dan keperluan tadi, maka itu membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, menoleh dengan hati. Hati maksudnya menoleh ketika terkadang kita sholat tidak khusyuk, ya, tidak khusyuk, hati kita kemana-mana, ya, tidak konsentrasi di dalam sholat, hilang kehusyuan kita. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ini hampir semua orang tidak bisa menghindarinya, pasti menimpa setiap orang. Maka selama dia melawannya maka itu tidaklah mengapa, ya. Tapi kalau dia sampai lalai di dalam salatnya, sampai dia melupakan segala-galanya, jumlah rakaat salatnya, maka ini membatalkan salat, ya, membatalkan salat. Jadi tentu sudah ada penjelasan sebelumnya.
Jadi itu tadi 3 bentuk kita menoleh di dalam salat. Kita lanjut ya ikhwan sekalian pada poin yang keempat. Ya, perkara yang dimakruhkan di dalam salat yang keempat yaitu tagmidul ainaini fi sholati. Tagmidul ainaini fi sholati. Salat kita sambil menutup mata. Tagmid itu memejamkan mata. Ainain, tagmidul ainain memejamkan mata. Fi sholati ketika salat. Lianna dzalika yushbihu fi'al majusi, karena itu adalah yushbihu menyerupai fi'al majusi, perbuatan orang-orang majusi inda ibadatihim, ketika mereka melaksanakan ibadah mereka, inda ibadatihim nairani, ketika mereka beribadah kepada api-api mereka, ya. Jadi majusi mereka beribadah kepada api, menyembah api sambil memejamkan mata, sehingga kalau seorang salat dia tagmidul ainaini fi sholati, dia memejamkan mata ketika dia salat, maka itu yushbihu fi'al majusi, menyerupai perbuatan orang-orang majusi. Wakila, dan ada yang mengatakan bahwa itu juga yushbihu menyerupai fi'al yahudi aidan, menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi juga. Waqad nuhina an tashabbuhi bil kuffar, sementara kita dilarang, tidak boleh bertasyabbuh, menyerupai dari orang-orang kufar, orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, siapa yang bertasyabbuh menyerupai orang-orang satu golongan tertentu, orang-orang kafir, fahuwa minhu, maka mereka termasuk golongan dari orang-orang kafir tersebut, na'udzubillah. Maka ikhwan sekalian, terkait dengan poin yang keempat ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yaitu diantaranya bahwa terkadang kita ini sholat di sebuah masjid, ya, Masya Allah, masjid tersebut memiliki lantai yang berwarna-warni, temboknya berwarna-warni, atau mungkin ada kita sholat di sajadah yang ada tulisan-tulisannya, ada gambar-gambarnya, yang di situ terkadang melalaikan kita dari sholat. Maka dalam kondisi seperti ini dia memejamkan mata diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Dia sesekali dia memejamkan mata untuk menghindarkan pandangannya dari hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan dia di dalam sholat, ya. Maka itu diperbolehkan. Tapi selama dia sholat di sebuah tempat yang di mana tempat tersebut dia bisa khusyuk meskipun dalam kondisi dia tidak memejamkan mata, maka dia lakukan hal tersebut, ya, dia lakukan hal tersebut, ya. Jadi kalau ada uzur boleh dia memejamkan mata seperti tadi, ya, kita sholat di mungkin sajadah yang atau ada pemandangan-pemandangan yang dapat merusak konsentrasi kita di dalam sholat, maka itu diperbolehkan kita memejamkan mata. Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada poin yang kelima. Perkara yang dimakruhkan di dalam salat yang kelima yaitu iftirashu dzira'aini fi sujudi, yaitu mengiftirashkan kedua zira'aini, kedua lengan atau kedua siku, fi sujudi, ketika sujud. Jadi dia sujud sambil dia menempelkan sikutnya atau kedua lengannya di tempat sujudnya. Padahal yang harus ditempelkan hanya telapak tangan, tapi ini dia tidak, dia tempelkan bersamaan dengan sikuhnya. Ini perkara yang dimakruhkan, dibenci di dalam salat. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu perkara yang diharamkan, di dalam salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fis sujudi, ya, jadi i'tadilu fis sujudi, seimbanglah kalian di dalam sujud. Jadi ketika sujud itu harusnya dalam kondisi seimbang. Bagaimana yang dimaksud dengan i'tadilu fis sujudi, seimbang di dalam sujud itu, yaitu wala yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatul qalbi, janganlah salah seorang di antara kamu yabsutu ahadakum dira'aihi, yaitu dia membentangkan kedua lengannya ke tanah, menempelkan kedua tangannya ke tanah atau ke tempat sujud, imbisatul qalbi, seperti bentangannya anjing, ya, seperti ketika anjing dia dia duduk, dia rapatkan semua, maka ini, ya, menyerupai anjing.
Maka kata penulis, fayam bagi lil musalli, maka sudah sepantasnya bagi seorang yang melaksanakan salat itu ayyujafi baina dhira'ihi. Ini ya, jadi disebutkan di sini dia menjauhkan antara baina dhira'ihi, antara kedua lengannya. Jadi ketika kita sujud, tangan lengan kita tidak boleh keduanya dirapatkan. Yujafi, dijauhkan keduanya, ya. Wa yarfa'uhuma 'anil ardi, dan ketika sujud wa yarfa'uhuma 'anil ardi, diangkat dari bumi, maksudnya tidak boleh ditempelkan ke tempat sujud, diangkat dari tempat sujud. Wala yabsutu wala yatashabbahu bil hayawan, dan jangan dia menyerupai daripada hewan. Itu tadi menyerupai dari anjing. Jadi kalau kita sujud, lutut paha kita jangan terlalu dirapatkan dengan dada kita, dengan tubuh kita. Jadi sedikit direnggangkan, tidak pula terlalu direnggangkan, ya. Jadi i'tadilu fi sujud, seimbang di dalam sujud, ya, i'tadilu fi sujud. Sebagaimana yang biasa kita lakukan, ya. Tidak boleh terlalu dijauhkan jaraknya, tidak boleh juga terlalu dirapatkan, kemudian tidak mengiftirashkan daripada kedua lengan kita atau sikut kita, yaitu ditempelkan ke tempat sujud. Kemudian ikhwan sekalian, yang keenam yaitu kasratul abasi fi sholati, yaitu poin yang keenam di sini adalah banyak berbuat abas fi sholati, di dalam salat. Maksudnya perkara-perkara, gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dalam salat, ya. Banyak melakukan abas, perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan salat. Dia banyak bergerak, dia banyak bermain-main dengan bajuhnya, dengan kancing bajuhnya dan seterusnya. Lima fihi minan syigalil qalbi, karena hal ini dapat insyigal. Insyigal ini artinya melalaikan, insyigalil qalbi, melalaikan hatinya. Limunafi lil khusyu'il matlubi fi sholati, kemudian akan munafi, akan meniadahkan, akan menghilangkan lil khusyu'i, kekhusyuan dia di dalam salat, al matlubi fi sholati, sementara khusyuk di dalam salat adalah merupakan al matlub, hal yang sangat dikehendaki, yang sangat dianjurkan, yang sangat diperlukan seseorang ketika dia salat, ya. Khusyuk itu perkara yang sangat diperlukan di dalam salat. Sementara kalau seseorang dia banyak kasratul abas, melakukan perkara-perkara yang abas, yang sia-sia, banyak melakukan gerakan, bermain-main dengan kancing bajuhnya, bermain-main dengan bajuhnya, dia bermain-main dengan kopiahnya, dengan sorbannya, ya, bermain-main dengan jengkotnya, misalnya dengan jengkotnya. Ini lima fihi minan syigalil qalbi, hal-hal yang dapat melalaikan hati, lil munafi lil khusyu'il matlubi fi shalat, akan menafikan kekhusyuan di dalam salat, yang dimana khusyuk adalah merupakan al-matlub fi shalat, hal yang paling diinginkan, dikehendaki di dalam salat. Maka ikhwan sekalian, terkait dengan poin yang keenam ini, ada 5 gerakan yang dibagi oleh para ulama, yang dimana 5 gerakan ini tidak ada hubungannya dengan salat, tapi 5 gerakan ini memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama, gerakan yang wajib, ya. Ada gerakan yang wajib di dalam salat, walaupun gerakan itu tidak ada hubungannya dengan sholat, tapi melakukan gerakan tersebut hukumnya wajib. Apa itu? Yaitu misalnya seseorang dia melepaskan kopiahnya atau melepaskan sorbannya. Kenapa dia lepaskan? Karena ada najis. Yes, dia sholat, dia sudah masuk di dalam sholatnya, dia sudah takbiratul ihram misalnya, dia sudah membaca surah Al-Fatihah, kemudian tiba-tiba dia teringat, atau misalnya ada yang mengingatkan bahwa di kopiahnya, di sorbannya ada najis, maka dia melakukan gerakan melepaskan kopiahnya atau sorbannya. Itu adalah bentuk dari gerakan yang wajib, ya. Sebagaimana Nabi SAW suatu ketika pernah melaksanakan salat, kemudian malaikat Jibril datang memberitahukan kepada beliau bahwa di kopiah beliau itu ada najis. Di khuf beliau ada najis. Maka Nabi melepaskan khufnya dan beliau tetap melanjutkan salatnya, ya. Ini ya ikhwan sekalian, gerakan yang wajib. Kemudian yang kedua adalah gerakan yang sifatnya sunnah, ya, disunnahkan. Seperti misalnya seseorang dia sholat, ya. Terus tiba-tiba orang yang di depannya batal wuduhnya, kemudian dia keluar dari saf sholat berjamaah.
maka orang yang di belakang dia maju ke depan untuk menutupi daripada saf yang telah renggang, yang telah ditinggalkan orang yang di depannya tadi karena batal wuduhnya tadi. Maka gerakan dia maju dari saf yang kedua ke saf yang pertama untuk menutupi saf yang pertama tadi, itu adalah gerakan yang disunahkan. Atau sama misalnya seseorang yang bergeser ke sampingnya untuk merapatkan saf, boleh orang yang di belakang maju, boleh juga orang yang di sampingnya dia bergeser untuk menutupi daripada saf tersebut. Maka gerakan tadi yang kita berpindah, bergeser atau kita maju untuk menutupi saf, itu gerakan yang disunahkan. Ya, ada gerakan yang disunahkan. Kemudian ikhwan sekalian, ada gerakan yang sifatnya diharamkan, ya, dilarang di dalam sholat. Bahkan ini perkara yang sampai membatalkan sholat. Seperti seseorang yang dia terlalu banyak mengambil gerakan di dalam sholat, berjalan yang terlalu jauh. Dia sholat misalnya di tengah-tengah masjid, yang tadinya dia sholat dia jadikan orang di depannya ini sebagai sutra pembatas. Tiba-tiba orang yang di depannya ini dia berdiri, ya. Maka otomatis dia tidak punya sutra, tidak punya pembatas. Maka dia berjalan dari tengah-tengah masjid mendekati tembok. Ini batal sholatnya seperti ini. Tidak boleh, ya. Dia tetap sholat meskipun tidak ada sutra, ya. Jadi banyak mengambil gerakan itu membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, gerakan-gerakan yang dimakruhkan di dalam sholat. Seperti misalnya seseorang dia bermain-main dengan kancing bajunya, dia merapihkan bajunya, bermain-main dengan rambutnya, dengan jenggotnya, dengan kopiahnya, dia buka kopiahnya, kemudian setelah dia lepaskan dia masukkan lagi, begitu lagi dia buka, dia lepaskan lagi, atau dia membetulkan bajunya, merapikan bajunya. Ini semua adalah al-abas, perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat, dibenci di dalam salat. Bahkan kalau dia lakukan hal tersebut sifatnya istimrariyah, terus menerus, di rakaat yang pertama dia lakukan seperti itu, di rakaat yang kedua dia lakukan seperti itu, di seluruh rakaat salatnya dia lakukan, di dalam ruku, di dalam sujudnya seperti itu, maka itu batal salatnya. Kenapa? Karena sifatnya istimrariyah, terus menerus. Kemudian yang kelima yaitu adalah gerakan-gerakan yang sifatnya mubah, boleh, ya, tidak mengapa, tidak membatalkan salat. Seperti misalnya ada salah satu anggota tubuhnya yang gatal, kemudian dia menggaruknya, mau garuk dia 10 kali, 20 kali, tidak mengapa selama dia butuhkan. Memang karena anggota tubuhnya dia gatal, ya dia garuk, itu tidak mengapa. Adapun ada orang yang mengatakan bahwa menggaruk lebih dari 3 kali membatalkan sholat, itu tidak ada riwayatnya, riwayat yang dusta, yang batil, tidak ada, ya. Tidak ada riwayat seperti itu. Dia mau menggaruknya 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, terserah. Selama dia membutuhkan hajat, dia menggaruk seperlunya, ya, dia menggaruk seperlunya, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Ini perkara-perkara yang gerakan-gerakan diubah, dimakruhkan di dalam sholat. Jadi ada 5, ya, ikhwan sekalian. Jadi kasratul abasi fi sholati lima fihi min insyighalil qalbi limunafil khusyu'il matlubi fi sholati. Ini poin yang ke-6. Kemudian kita masuk poin yang ke-7, yaitu at-takhassuru. Ya, at-takhassuru ini maksudnya salat sambil bertolak pinggang, ya. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhum, nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Rasul melarang seorang melaksanakan sholat sambil dia bermukhtasiran, bertolak pinggang. Jadi kalau ada orang sholat sambil bertolak pinggang, ini kan aneh, lucu, ya. Aneh, bukan cuma lucu tapi aneh. Sholatnya orang-orang yang sombong, sholatnya orang-orang yang angkuh. Makanya disebutkan di sini wat-takhassur wal ikhtisaru fi sholat. Adapun at-takhassur wal ikhtisar fi sholat yaitu wada'ur rajul yadahu alal khasri, yaitu seorang yang dia sholat, seorang laki-laki yang sholat dia sambil dia bertolak pinggang, al-khasri wal khasirah, sambil bertolak pinggang. Apa itu? Wahya wasatal insan, yaitu seseorang yang dia meletakkan tangannya di tengah tubuhnya, ya, wasatal insan, pertengahan tubuh manusia, al-mustadiqun, yang ramping, ya, yang ramping. Pinggul itu kan biasanya ramping. Fauqal warikaini, di atas kedua pinggulnya, ya. Fauqal warikaini, di atas kedua pinggulnya. Tangannya dia letakkan di situ. Dia bertolak pinggang di situ. Maka di sini disebutkan waqad a'lalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa dia dimakruhkan?
Apa sebabnya? Maka di sini illatnya, sebab hukumnya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan illat tentang al-karahata, tentang dimakruhkannya hal tersebut. Kenapa demikian? Karena kata beliau, bi annal yahuda taf'aluhu, sebab itu adalah di antara perbuatan orang-orang Yahudi. Bi annal yahuda taf'aluhu, sebab Yahudi melakukan hal yang demikian itu. Ini adalah perbuatan orang-orang yang sombong, salat sambil bertolak pinggang. Harusnya dia bersedekap atau meluruskan tangannya, tapi dia salatnya sambil bertolak pinggang. Ini aneh. Kita lanjut poin yang ke-8 ikhwan sekalian, yaitu as-sadlu wa taqtiyatul fam fi sholati. Ini poin yang ke-8, yaitu as-sadal. Ini ada dua sebetulnya ya. Yang pertama as-sadal, kemudian yang kedua wa taqtiyatul fam fi sholati, yaitu menutup mulut ketika dia sholat. Kita jelaskan poin yang pertama dulu, yaitu wa taqtiyatul fam fi sholati, menutup mulut ketika sholat. Maksudnya di sini dia menutupinya dengan kain seperti masker dan seterusnya. Dia sengaja sholatnya sambil menggunakan masker, ya, atau dia sholat sambil menggunakan kain, ya, dia tutupi mulutnya. Padahal dia tidak lagi flu atau seperti kita kemarin lagi corona, ya, tidak punya hajat, tidak punya keperluan. Dia sengaja sholat menggunakan masker. Maka itu makruh ya, bahkan bisa sampai membatalkan sholatnya kalau dia terus-menerus melakukannya dengan sengaja. Kemudian terkait dengan as-sadal, li hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, nuhiya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang anis sadal, dari as-sadal, fi sholati, yaitu di dalam salat, wa ayyubtiyar rajul fahu, dan seseorang yang menutup mulutnya ketika dia melaksanakan sholat, ya. Jadi kadapun menutup mulut dengan menggunakan tangan seperti menguap atau bersin, maka itu tidak lama mengapa. Seorang menguap dia menutupi mulutnya, itu tidak mengapa. Bersin dia menutupi mulutnya atau hidungnya, tidak mengapa. Yang dimaksud di sini wa taqtiyatul fam fi sholat, yaitu menutup mulut dengan menggunakan masker atau kain. Wasadal. Kemudian yang kedua, apa itu as-sadal? As-sadal adalah merupakan ayat rahal musalli sauba alal katifaih, yaitu seseorang dia meletakkan yutrah musalli sauba, yaitu seperti sorbannya, selendangnya, di atas pundaknya dia letakkan. Terus dia biarkan hal itu menjulur sampai ke tanah. Jadi ujung selendangnya tadi atau ujung sorbannya tadi dia tidak mengangkat, dia tidak melilitkannya di lehernya, tapi dia biarkan turun ke bawah. Wala yarudu tarafihi alal katifaihi, yaitu dia tidak mengembalikan ujung daripada selendangnya itu di atas katifain, di atas kedua pundaknya. Kan di sini disebutkan wala yarudu tarafihi alal katifaini, dia tidak mengembalikan tarafihi, ujung daripada selendangnya tadi, alal katifaini, di atas kedua pundaknya. Dia biarkan menjulur ke bumi, ya, ke tanah. Dia biarkan ya turun begitu. Wakila, dan ada yang mengatakan irsalus sauba hatta yusibul ard. Ini di sini ya. Dia membiarkan kainnya tadi menjulur hatta yusibul ard, sampai dia menyentuh tanah. Fayakunu bima'nal isbal. Dan ini juga bermakna isbal, ya. Jadi as-sadal itu juga bermakna isbal, yaitu menjulurkan kain, sarung, celana, jubah sampai dia menutupi mata kaki dan menyentuh bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Siapa yang dia ma'asfala minal ka'bain, yang melakukan isbal, menjulurkan pakaiannya, sarungnya, jubahnya sampai menyentuh bumi, menutup mata kaki, maka bersiap-siaplah dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Minal izar fa finnar, itu bagian dari tempatnya di neraka jahanam. Nauzubillah. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjutkan pada poin yang ke-9. Perkara yang dimakruhkan di dalam sholat, yaitu musabaqatul imam, mendahului imam di dalam sholat. Musabaqatul imam, mendahului imam ketika sholat. Ya, imamnya belum ruku, dia sudah duluan ruku. Imamnya belum sujud, dia sudah duluan sujud. Imamnya belum bangkit dari ruku, dia sudah duluan bangkit dari ruku.
Imamnya belum bangkit dari sujud, dia sudah duluan bangkit dari sujud. Ini namanya musabaqatul imam, mendahului imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma yukhsha ahadakum idza rafa ra'sahu qabla imam ay yaj'ala Allah ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himarin. Ini ya, amma yakhsha ahadakum, apakah tidak khawatir salah seorang di antara kalian, idza rafa ra'sahu qabla imam, apabila dia mengangkat kepalanya sebelum kepalanya imam, ay yaj'ala Allah ra'sa himarin, apakah dia mau Allah merubah kepalanya itu seperti kepala keledai, Allah merubah kepalanya seperti kepala anjing, Allah merubah kepalanya seperti kepala babi. Ini dalam riwayat yang lain. Kalau riwayat di sini dikatakan ra'sahu ra'sa himarin, kepalanya akan dijadikan sebagai kepala keledai. Dalam riwayat yang lain Allah akan merubah kepalanya seperti kepala anjing, kepala babi. Ya, ini ancaman yang sangat keras. Musabaqatul imam, mendahului imam. Kata Nabi, amma yakhsha ahadakum, apakah tidak takut salah seorang di antara kalian, idza rafa'a ra'sahu, ketika dia mengangkat kepalanya, qabla al-imam, mendahului imam, ay yaj'ala Allahu ra'sahu himarin, Allah akan jadikan kepalanya itu kepala keledai, kepala babi, kepala anjing. Au yaj'ala suratahu surata himarin, Allah akan jadikan bentuknya seperti bentuk keledai, bentuk anjing, bentuk babi. Terjadi perselisihan di tengah-tengah para ulama. Pendapat yang pertama, boleh jadi kalau dia lakukan hal tersebut Allah akan azab dia, Allah akan rubah bentuknya di dunia ini seperti bentuknya keledai, bentuknya anjing, bentuknya babi, kalau dia terus-menerus melakukan itu mendahului imam. Yang kedua, bahwa hal ini akan terjadi nanti pada hari kiamat nanti, ya, bahwa orang-orang yang berkepala babi, berkepala himar, berkepala keledai, berkepala anjing, berbentuk keledai, berbentuk anjing, berbentuk babi, pada hari kiamat nanti mereka akan diketahui, oh ini orang-orang yang suka musabaqatul imam, mendahului imam ketika di dunia dia sholat. Imamnya belum sujud, dia sudah keduluan sujud. Imamnya belum ruku, dia sudah duluan ruku. Imamnya belum bangkit dari ruku, dia sudah duluan bangkit dari ruku. Ini namanya musabaqatul imam, mendahului imam. Ini tentu adalah larangan yang sangat luar biasa ya. Seorang hendaknya dia memperhatikan hal tersebut. Ya. Kemudian yang ke-10, kita masuk poin yang ke-10, yaitu tashbikul asabi, yaitu membunyikan jari jemari. Linuhihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, siapa yang berwudu, kata Nabi, wa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, yuridu salat, untuk melaksanakan salat, an fi'la dzalik, untuk melakukan hal yang demikian, ya. Jadi Nabi melarang kita untuk melakukan hal yang demikian. Kita sudah wudu, sudah mendatangi masjid untuk melaksanakan salat, Nabi melarang fa'ala dzalik, melakukan hal yang demikian. Faqarahatahu fi sholati min babil aula, dan dimakruhkan membunyikan jari jemari, menyelah-nyelah jari di dalam salat itulah sangat utama, larangannya lebih keras lagi. Wa tashbikul bainal asabi, begitupun menyelah-nyelah jari, ya. Idza dakhala ba'dahuma fi ba'din, yaitu memasukkan jarinya ke jari yang lainnya. Wa amma tashbiku kharijan lis-salati fala karahata fihi, yang tidak dimakruhkan itu yaitu menyelah-nyelah jari kecuali seseorang telah melaksanakan salat, ya, bukan lagi di dalam masjid, ya. Walau kana fil masjid, ya, pada di sini disebutkan walau kana fil masjid, walaupun di dalam masjid. Kalau sudah selesai sholat dia menyelah-nyelah jari meskipun itu di dalam masjid, di sini disebutkan tidak dimakruhkan. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, hal itu karena dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iyahu fi qissati Zilyadaini, sebagaimana pada kisah Zilyadaini. Kemudian kita lanjut pada poin yang ke-11, yaitu kafu sya'ri wasaubi, yaitu kasfu sya'ri wasaubi, kafu sya'ri wasaubi, menahan rambut dan pakaian, ya, menahan rambut dan pakaian. Jadi dia sholat sambil dia menahan rambutnya. Mungkin dia sholat rambutnya terlalu panjang, dia tidak menggunakan kopiah, begitu dia sujud atau dia ruku dia sambil menahan rambutnya, atau mungkin pakaiannya dia sambil memegang daripada pakaiannya atau sorbannya atau yang lainnya, ya, dia sambil memegang, menahan. Itu makruh, ya, perkara dimakruhkan di dalam sholat.
Di hadis Abi Abbas radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis Abi Abbas radhiyallahu anhu, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kepada kita ayyasjuda ala sabati azam, untuk sujud di atas 7 anggota tubuh, wala yakufu saubahu wala sya'rahu, maka jangan dia kufu, menahan pakaian, dan begitupun jangan dia menahan daripada rambutnya. Wal kafu, dan adapun yang disebut dengan al kaf adalah kad yakunu bi ma'nal jam'i, dia bermakna bi ma'nal jam'i, yaitu mengumpulkan, menahan, ya. Dia sambil mengumpulkan rambutnya dia sambil sujud, atau mengumpulkan pakaiannya sambil dia sujud. Au la yajma'uhuma wa yada'uhuma, wa qad yakunu bi ma'nal ma'ni, wa qad yakunu bi ma'nal mani, dan juga bermakna sebagai mencegah, ya, tidak membiarkannya dia menjurai begitu saja, dia sholat sambil dia memegang-megangnya, mencegahnya. Au la yamna'uhuma minal istirsali hala sujudihi, atau dia tidak mencegahnya ketika dia sujud. Wa kulluhu minal abas, ini semua perkara abas, ya, perkara-perkara atau gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Limunafilil khusyu'i fi sholati, akan menghilangkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Lanjut pada poin yang ke-12, yaitu perkara yang dimakruhkan adalah as-salatu bi hadratit ta'am, ya. As-salat, kita salat bi hadratit ta'am, sementara makanan telah dihidangkan, ya, ini perkara dimakruhkan, ya. Salat sudah dikumandangkan, bahkan qad qamatis salat, sudah dikumandangkan, kemudian makanan juga telah dihidangkan, maka memilih makanan, jangan melanjutkan salat. Nah, kita jelaskan di sini apa bentuk-bentuk syaratnya. Aw huwa yudafi al-akhbasan, begitupun ketika seseorang menahan 2 al-akhbasan, 2 buang air, yaitu air kecil dan air besar, atau 2 hajat. Jadi ketika makanan telah dihidangkan atau menahan 2 buang hajat, maka itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadratit ta'am, tidak ada salat bagi seseorang ketika makanan telah dihidangkan, wala wa huwa yudafi al-akhbasan, dan tidak ada salat bagi seseorang ketika dia salat sambil menahan 2 buang hajat, yaitu buang air kecil dan air besar, dia sambil menahannya, dia sambil salat. Ini tidak ada salat bagi orang tersebut, bahkan bisa membatalkan salatnya. Amma karahatas salata bi hadratit ta'am, adapun menjadi sebab-sebab dimakruhkannya salat, ya, bi hadratit ta'am, dengan dihidangkannya makanan, yaitu fadzalika masyrutun bi tawaqqani nafsihi. Jadi syaratnya gini, makanannya telah hidang, bi tawaqqani nafsihi, jiwa kita memang sudah ingin makan, sudah sangat lapar sekali, sudah sangat lapar. Wa raghabati fihi, dan makanan ini waragabati fihi, yaitu makanan kesukaan kita. Masya Allah, mungkin daging ayam, kita sudah dalam kondisi lapar, dihidangkan daging ayam, sup misalnya, dan kita sangat menyukai makanan-makanan tersebut. Ma'qudratihi 'ala tanawulihi, dan kita mampu untuk mendapatkan makanan tersebut. Wa kaunihi hadiran baina yadayhi, makanannya telah dihidangkan di hadapan kita. Makanannya bukan baru dimasak, baru dipesan, tidak, tapi memang sudah standby di hadapan kita. Maka yang demikian ini dia wajib untuk makan dulu. Meskipun qad qamatis shalah, telah dikumandangkan di masjid, dia tidak boleh berangkat untuk sholat, dia wajib makan. Sebab kalau dia paksakan sholat, sholatnya tidak sah. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu, ya. Makanan kesukaan dia sudah sangat lapar, masakan ayam goreng misalnya, sup dan seterusnya, maka jangan dia tinggalkan, ya, makanan tersebut. Dia makan, dia habiskan, dia sampai kenyang, baru dia melaksanakan sholat, ya. Jadi di sini disebutkan tadi wa qauni hadiran baina yadayhi, makanannya standby di hadapannya, bukan makanan baru dimasak atau baru dipesan 1 jam lagi baru masak, 1 jam lagi baru sampai, ya, ini tidak. 1 jam itu masih ada waktu untuk kita melaksanakan sholat. Tadi di atas ma'qudratihi 'ala tanawulihi, dia mampu mendapatkan makanan tersebut, maksudnya makanannya bukan milik orang lain, ya. Makanan dihidangkan tapi milik orang lain, tidak boleh. Kemudian
Falau kana ta'amun hadiran, meskipun makanan itu telah standby, telah dihidangkan, lakinnahu sha'iman, tapi dia adalah dalam kondisi berpuasa. Ya, otomatis kan orang berpuasa, meskipun dihidangkan makanan, kita diharamkan tidak boleh makan, kita berpuasa. Au syab'ani, ataupun mungkin makanannya hadir, standby, makanan kesukaan kita. Au syab'ani, tapi kita dalam kondisi syab'ani, dalam kondisi kita kenyang. La yashtahihi, dan kita tidak lagi ingin makan, tidak berselera ingin makan meskipun makanannya dihidangkan, makanan kesukaan kita kenyang. La yashtahihi, dan kita tidak punya selera untuk memakannya. Au la yastatiu tanawulihi, atau dia tidak bisa mendapatkan makanan tersebut li syiddati hararatihi, karena memang makanannya lagi panas sekali, ya, makanannya baru dimasak masih panas. Ya, dia harus menunggu misalnya 15 menit sampai makanannya baru dingin, baru dia bisa menyantapnya. 15 menit itu waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Maka dalam kondisi seperti ini dia sholat dulu, karena waktunya masih lama, dia harus menunggu dia sampai dingin dulu. Ya, jadi ini ya, au la yastatiu tanawulihi, atau dia tidak bisa mendapatkan makanan tersebut li syiddati hararatihi, misalnya karena makanannya masih terlalu hararatihi, panas. Fa fi zalika kulluhu, maka hal yang demikian ini semua la yukrahu lahu salatah, maka ini tidak dimakruhkan kalau dia tetap melaksanakan sholat tadi, karena dia berpuasa, karena dia kenyang, atau karena makanannya terlalu lapar, maka la yukrahu lahu salat, itu tidak memakruhkan dia di dalam sholat. Bi hadratihi, meskipun makanannya telah hadir, telah dihidangkan, telah disiapkan. Wa amal akhbasan, adapun akhbasan, fahiya al-bauli wal ghaid, yaitu menahan buang air kecil dan air besar. Waqad nuhiya an dzalika kulluhu, dan semua ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima fihi min insyigalil qalbi lil musalli, karena ini dapat melalaikan hati orang yang sholat. Dia sholat sambil memikirkan makanan, dia sholat sambil menahan air kencingnya, dia sholat sambil menahan tinjahnya. Maka ini ya bisa melalaikan sholat, bahkan bisa membatalkan sholat dia, karena konsentrasinya telah buyar. Wa tashuttu fikrahu, dan akan membuyarkan pikirannya, ya. Mimma yunafi lil khusyu'i fi sholati, hal ini semua akan munafi lil khusyu'i fi sholati, menghilangkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Wa qad yatadarraru bihabsil bauli wal ghaiti wa mudafi'atihima, dan sungguh akan yatadarraru, akan memudaratkan dia, akan mencelakakan dia, bihabsil bauli, dengan sebab dia menahan kencing ini, wal ghaiti, dan menahan buang air besar ini, wa mudafa'atihima, dengan menahan keduanya. Dari sisi medis, menahan air kencing dan tinja itu dapat memudaratkan, merusak kesehatan dia, ya. Ini ikhwan sekalian. Kemudian yang ke-13, poin yang ke-13 yang perkara-perkara dimakruhkan di dalam salat, yaitu raf'ul basari ila samai, mengangkat pandangan ke langit. Dia sambil sholat, dia sambil menatap ke langit. Ini perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwaman yarfa'una absarahum la yantahiyanna aqwaman yarfa'una absarahum ila samai fi sholati aw la tukhtafanna absarahum. Hendaknya seseorang itu dia menghentikan, yarfa'una absarahum, jangan dia mengangkat pandangannya ke langit, ila samai. Jadi dia la yantahiyanna aqwaman, hendaknya seorang itu dia menghentikan, yarfa'una absarahum, mengangkat pandangannya, ila samai, ila ke langit, fi sholati, ketika dia sedang sholat. Aw la tukhtafanna absarahum, atau pandangan mereka itu akan disambar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa disambar dengan petir, atau pandangan mereka akan dibutahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ini adalah ancaman yang sangat luar biasa. Jadi ikhwan sekalian, 13 poin perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Bagi teman-teman yang mungkin penjelasannya terlalu cepat atau terlalu terburu-buru, ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan, kami persilahkan, tafadhol.